anarkis semakin berkembang. Untuk kasus FPI, Wakil Gubernur DKI Jakarta bingung bagaimana membubarkan ormas tersebut karena selama ini tidak punya izin. Polri menyerahkan masalah pembubaran FPI kepada yang berwenang, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Polhukam. Demo Front Pembela Islam FPI menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI yang berujung ricuh berbuntut pada keinginan membubarkan ormas tersebut. Usai rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan ormas yang anarkis harus dibubarkan. Tapi Ahok bingung cara membubarkan FPI karena ormas ini ternyata tidak punya izin. Jadi Anda mau bikin ormas apapun, kalau udah anarkis, sudah bertentangan dengan Undang-Undang 45, Pancasila, tidak mau taat konstitusi, Anda harus bubar. Tinggal kita cari caranya gimana bubarinnya kan. Orang nggak pernah ada kok, nggak pernah izin gimana mau bubarin. Nah itu juga lucu. Ahok mengatakan aktor intelektual di balik demo harus tertangkap dan bertanggung jawab. Ia juga mengatakan Polda Metro Jaya sudah bekerja dengan baik dan salut dengan Kapolda Irjen Polisi Unggung yang langsung turun ke lapangan mengatasi masalah FPI itu. Polisi tidak berhak membubarkan FPI. Penyidikan sampai sekarang masih berlangsung dan hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Polhukam dan Kementerian Dalam Negeri. Bentrok antara FPI dan polisi terjadi dalam demo menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi. Dalam insiden itu, sejumlah polisi terluka dan anggota FPI ditangkap. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Mayang Prasetyo, seorang transgender asal Indonesia, diduga adalah korban mutilasi yang dilakukan suaminya, Marcus Volk, di Brisbane, Australia. Sang suami yang kabur kemudian juga ditemukan tewas dengan leher tergorok. Sabtu lalu, kepolisian Brisbane menemukan potongan tubuh manusia berserakan. Sebagian di dalam panci di atas kompor di apartemen kelas atas di Tenerife. Pemilik apartemen, Marcus Volke, kabur saat polisi datang. Ia lantas ditemukan tewas dengan leher tergorok di sebuah lorong dekat tempat sampah sekitar 100 meter dari apartemennya. Polisi Brisbane menduga kasus ini sebagai pembunuhan diikuti bunuh diri. Polisi belum memberikan konfirmasi resmi soal identitas korban. Namun korban mutilasi diduga adalah pasangan Marcus, warga Indonesia yang dikenal dengan nama Mayang Prasetyo. Bekerja sebagai penari kabaret dan pekerja seks kelas atas, Mayang adalah waria yang bermimpi suatu saat nanti bisa melakukan operasi transgender, menjadi perempuan dan mengangkat anak. Sejumlah teman Mayang dan Marcus menyebut pasangan ini menikah di tahun 2013 dan terlihat sebagai pasangan normal dan bahagia. Polisi belum menemukan motif pembunuhan sadis ini. Ironisnya, dalam laman Facebooknya, Marcus Volke dikenal lantang menentang kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap hewan. Pemilihan pimpinan MPR hari ini, saudara, akan dilakukan di gedung MPR setelah kemarin sempat ditunda untuk melakukan lobi-lobi politik. Perebutan kursi pimpinan MPR semakin alot setelah P3 mengancam akan berbalik mendukung koalisi Indonesia Hebat. P3 geram karena jatah wakil ketua MPR belakangan diambil oleh PKS. Lobi politik jelang pemilihan pimpinan MPR hingga Senin malam terus dilakukan. Dipimpin langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Koalisi Merah Putih berkumpul di Hotel Mulia. Sejumlah politisi dari Indonesia Hebat juga tampak hadir, seperti politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan Akbar Faisal dari Nasdem. KMP memang pantas percaya diri dengan adanya tambahan suara dari Partai Demokrat. Koalisi Merah Putih akan menjadi mayoritas di MPR dengan 353 suara. Jumlah ini jauh melebihi jumlah suara kubu Indonesia Hebat sebanyak 207 suara. Bahkan bila seluruh anggota DPD mendukung kubu Indonesia Hebat, mereka tetap saja kalah suara. Namun belakangan P3 mengancam balik badan setelah komposisi paket pimpinan MPR yang diajukan KMP mengalami perubahan. Salah satu wakil ketua yang semula diisi oleh P3 diganti oleh Hidayat Nur Wahid dari PKS. Stop kita. Terima kasih banyak Pak Asrul. Kalau satu pun nggak diterima itu terlaluan. Koalisi Indonesia Hebat menjanjikan satu kursi wakil ketua buat P3 bila mendukung paket pimpinan MPR yang mereka ajukan. Koalisi ini juga mendukung Usman Sabtaodang seteru Prabowo di HKTI sebagai calon ketua MPR yang diajukan oleh DPD. Kemampuan lobi politik Koalisi Indonesia Hebat kembali diuji dalam perebutan kursi pimpinan MPR ini. Sebelumnya mereka kalah dari Koalisi Merah Putih dalam menggolkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Tatip DPR, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, serta pemilihan pimpinan DPR.
Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-69 digelar di Dermaga Ujung Armatim, Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Anastasia Putri di sana. Putri, atraksi menarik apa yang ditampilkan di Hari Ulang Tahun TNI ke-69? Nacita, maaf sekali saya tidak bisa mendengar suara Anda karena begitu meriahnya suasana perayaan puncak Hari Ulang Tahun TNI yang ke-69 ini, karena di kawasan Dermaga Ujung Maritim ini baru saja usai dan pengunjung atau penonton benar-benar dibuat merinding menyaksikan berbagai macam atraksi dan juga manuver yang baru saja dipertontonkan oleh sekitar 1.000 atau sekitar 18.000 prajurit dari TNI Angkatan Udara, Laut dan juga Angkatan Darat, dan ini membuat kami semua yang di sini melakukan standing applause terhadap pertunjukan yang berlangsung hari ini. Memang puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI TNI Republik Indonesia ini terasa begitu sangat istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena ini merupakan kado istimewa untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah 10 tahun menjabat sebagai presiden. Untuk itu betul-betul seluruh anggota TNI Republik Indonesia tampil all out menampilkan pertunjukan terbaiknya. Kalau tadi dilihat baru saja selesai bagaimana pesawat Jupiter yang melakukan manuver-manuver cantik dan juga membutuhkan skill yang luar biasa. Saya kira tidak main-main karena manuver-manuver yang coba dipertontonkan kepada Presiden SBY dan juga seluruh tamu yang hadir pada siang hari ini betul-betul sempurna tanpa ada kesalahan sama sekali. Tidak hanya pesawat, karena pada siang hari ini puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI itu diperingati oleh 3 matra, baik dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di mana masing-masing menunjukkan penampilan terbaiknya dan juga mengerahkan tidak hanya pasukan terbaiknya, tetapi juga berbagai macam alutsista terbaik. Karena ini ada total sekitar 500 alutsista yang pada siang hari ini dipertunjukkan. Tidak hanya itu, ini semua mengeluarkan biaya sekitar 20 miliar. Kita coba tanya pendapat dari Bapak Susanto yang hari ini sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Gimana Pak pendapat Bapak tadi? Ya, ini pertunjukan HUT TNI yang ke-69 ini paling meriah dan paling termegah, terbesar selama ini. Bapak ikut merinding nggak ngelihatnya Pak? Ikut merinding. Bapak harapannya apa nih Pak? Harapannya untuk ke depan agar lebih dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi kekuatannya. Baik, kalau kita lihat mungkin saya sedikit merangkumkan apa saja yang sudah dipertontonkan oleh Tentara Republik Indonesia yang hari ini berulang tahun. Kita mulai tadi perayaan Hari Ulang Tahun ini dimulai pada pukul 9 dan Inspektur Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu terdiri dari berbagai macam tahapan. Tahapan pertama dipertontonkan bagaimana demo dari TNI Angkatan Laut, ini demo laut. Ada aksi untuk membebaskan sandera di kapal, kemudian ada juga aksi untuk bantuan tembakan, peperangan anti kapal selam, dan beraneka macam. Dan tadi terakhir ditutup dengan aksi ekstrim yang dilakukan oleh 2 unit tank amfibi dengan aksi manuver cepat di dermaga dan juga diakhiri dengan melompat ke laut. Setelah itu ada juga TNI Angkatan Darat yang mengerahkan sekitar 192 alutsista mulai dari tank Leopard, Marder, Tarantula, Scorpio, Meriam, dan juga pesawat. Dan terakhir tadi ada TNI AU yang mengerahkan sekitar 139 pesawat. Ada berbagai macam jenis-jenis pesawat tercanggih dan juga terbaru yang dimiliki oleh TNI AU, mulai dari pesawat Sukhoi, Flanker, Tiger, Super Tucano, dan terakhir tadi ada pertunjukan yang cukup menarik sekali dari Jupiter. Dan ini rangkaian ini juga sekaligus menutup puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-69 yang sangat istimewa, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga segenap jajaran Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, dan juga ada beberapa tamu-tamu dari negara-negara sahabat, dan tak ketinggalan Presiden terpilih Joko Widodo juga hadir dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI hari ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Anastasia Putri atas laporan Anda. Anastasia Putri melaporkan dari Dermaga Ujung Armatim, Surabaya.